the reason I breathe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita dari video yang sebelumnya, yang mana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan penguat. Materi kali ini kita akan membahas tentang jaringan pengangkut. Namun sebelum kita membahas jaringan pengangkut, kakak ingatkan lagi kepada adik-adik semuanya untuk selalu menjaga diri kita dan menjaga kesehatan kita agar kita semuanya terhindar dari wabah COVID-19 atau virus corona ini. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita akan membahas materi kita, yaitunya jaringan pengangkut. Kalau kita bahas jaringan pengangkut, pasti yang ada di otak kita atau yang di kepala kita itu selalu teringatnya silem dan floem, benar kan? Nah, itu pasti hal yang paling benar. Nah, namun jaringan pengangkut itu apa sebenarnya? Nantinya di sini kita akan ada membahas tentang pengangkutan dari akar ke daun, daun ke seluruh tubuh. Nah, itu topik pembahasan utamanya. Tapi seperti apa sih yang terjadi? Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan pengangkut dibedakan menjadi jaringan silem dan jaringan floem. Pertama, kita akan membahas dulu tentang silem. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sel-sel penyusun silem umumnya sudah mati dengan dinding sekunder yang sangat tebal, tersusun atas lignin sebagai jaringan penguat. Silem terdiri atas unsur trakeal, yaitunya trakea dan trakeit, serabut silem, dan parenkim silem. Itu penyusun-penyusun dari silem. Nah, apakah penjelasan dari ketiganya itu? Pertama, kita bahas dulu dari unsur trakealnya. Unsur trakeal merupakan unsur yang berperan dalam pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya. Sel trakeal terbentuk memanjang, tidak mengandung protoplas, dinding selnya berlignin, dan mempunyai bermacam-macam noktah. Trakea terdiri atas deretan sel yang tersusun memanjang dengan ujung berlubang dan bersambungan pada ujung dan pangkalnya. Lubang trakea disebut lubang perforasi. Sementara itu, trakeit merupakan sel panjang dengan ujung yang runcing tanpa ada lubang sehingga pengangkutan berlangsung melalui pasangan noktah pada dua ujung trakeit yang saling menimpa. Kemudian kita akan bahas tentang serabut silemnya. Kalau tadi tentang unsur trakeal, sekarang tentang serabut silemnya, yang keduanya ya. Serabut silem merupakan sel panjang dengan dinding sel sekunder yang biasanya berlignin. Serabut silem ada dua macam, yaitu serabut trakeit dan serabut libriform. Serabut trakeit mempunyai noktah terlindung, ukurannya pendek, dan dinding selnya cenderung tipis. Serabut libriform memiliki ukuran yang lebih panjang, dinding selnya tebal, dan mempunyai noktah sederhana. Yang ketiganya, yaitunya parenkim silem, tersusun atas sel-sel yang masih hidup, dijumpai pada silem primer maupun sekunder. Parenkim silem
berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Pada xilem sekunder dijumpai dua macam parenkim, yaitu parenkim kayu dan parenkim jari-jari empulur. Parenkim kayu, sel-selnya dibentuk oleh sel-sel pembentuk unsur-unsur trakea yang sering mengalami penebalan sekunder pada dindingnya. Sedangkan parenkim jari-jari empulur tersusun atas sel yang bersumbu panjang ke arah radial dan vertikal. Jadi itu dia tadi jaringan pengangkut xilem. Terbagi tiga tadi, unsur trakeal, serabut xilem, dan parenkim xilem. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jaringan pengangkut yang kedua, yaitunya floem. Xilem tadi mengangkut air dan zat-zat hara dari akar ke daun, sedangkan floem adalah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Floem terdiri atas berbagai bentuk sel hidup dan juga ada sel matinya, yaitu meliputi unsur-unsur kibral atau sel-sel tapis dan komponen buluh tapis, sel pengiring, sel albumin, parenkim floem, dan serabut floem. Nah, yang pertama, sel tapis. Sel tapis memiliki bentuk seperti tabung dengan ujung yang berlubang-lubang. Sel tapis saling berhubungan dengan sel tapis yang lainnya dan saling berlekatan antara dinding ujung sel di bawah atau di atasnya. Deretan sel memanjang ini disebut pembuluh tapis. Yang kedua, sel pengiring. Sel pengiring berupa deretan sel yang hidup dan menyerupai sel-sel parenkim. Sel-sel pengiring berperan dalam transportasi zat makanan. Sel pengiring tidak dijumpai pada tumbuhan gimnospermae dan pteridophyta. Yang ketiga, sel albumin. Sel albumin terletak di dekat sel tapis yang merupakan sel parenkim kaya akan zat albumin. Sel albumin menyusun jari-jari empulur. Sel albumin hanya dapat ditemukan pada tumbuhan gimnospermae. Sel albumin diduga mempunyai fungsi yang sama dengan sel pengiring. Yang keempat, parenkim floem. Parenkim floem merupakan parenkim yang terletak di bagian buluh tapis yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan amilum, lema, dan zat organik lainnya. Yang terakhir, serabut floem. Serabut floem berbentuk panjang dan ujung-ujungnya saling berhimpitan. Dinding sel serabut floem mengalami penebalan sekunder sehingga berfungsi sebagai penguat floem. Nah, adik-adik semuanya, itu dia materi kita pada jaringan pengangkut yang mana dibagi dua, yaitunya pengangkutan xilem dan juga pengangkutan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat-zat hara dari akar ke daun. Kenapa ke daun? Karena di daun akan terjadi proses fotosintesis. Yang kedua yaitunya floem. Floem ini membawa hasil fotosintesis yang sudah dimasak di daun tadi yang kemudian dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, adik-adik semuanya, itu dulu materi kita untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini
agar channel ini terus berkembang menjadi channel yang lebih baik lagi dan menjadi channel yang lebih populer. Kemudian, jangan lupa juga untuk share video ini kepada kawan-kawan yang lainnya agar kawan semuanya mengetahui apa yang sudah kita ketahui. Kemudian kakak ingatkan lagi kepada kita semuanya untuk selalu menjaga diri kita dan menjaga kesehatan kita agar kita semuanya terhindar dari wabah COVID-19 ataupun virus corona dengan cara rajin-rajin mencuci tangan, kemudian selalu pakai masker dan hindarilah perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Dan juga rajin-rajinlah berolahraga yang teratur dan memakan makanan yang banyak mengandung gizi dan juga sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.